Nama saya Hafiz Burhan, umur saya 20. Keseharian saya ya seperti kalian, kuliah. Habis kuliah ya pulang paling ke madrasah ngajar kalau ada jadwal. Tapi untuk sekarang saya sedang vakum lah, maksudnya belum ke madrasah lagi. Ya cuma keseharian saya ya bangun tidur mungkin kuliah. Ya, Masnya sendiri asli sini? ya, saya asli sini. Saya lahir pun di sini. Sebelumnya itu Mas udah tahu tentang mata air di Gandarum? Ya dari mulai saya kecil sudah ada mata air tersebut, namun untuk yang dari Tabet sendiri itu belum tahu. Mungkin bisa ngejelasin ke kita nih tentang mata air Gandarum itu kayak gimana sih? Untuk mata air Ganda Arum itu dulu pernah untuk akses kebutuhan orang, entah itu mandi, entah itu ambil air buat minum, untuk nyuci dan lain sebagainya. Tapi ada yang saya ketahui di situ juga ada sungai terusan di atasnya. Tapi untuk kelanjutannya itu saya tidak tahu karena saya kecil pun mata air Ganda Arum itu sudah seperti itu, dan untuk yang atas itu sudah tidak ada air. Oh, berarti ini artinya ceritanya tidak berkelanjutan, tidak terwariskan, Iya. Karena termodernisasi. Mas, lanjut pertanyaan ya. Sebelumnya kalau dari pakai aliran mata air ini tuh pernah ngerasain kekeringan nggak sih? Terus saat itu ada tanggapan dari pemerintah nggak? alhamdulillah sampai saat ini pun belum ada yang namanya kekeringan. Setahu saya belum ada yang namanya kekeringan. Untuk tanggapan dari pemerintah itu saya kurang tahu karena sebelum saya di sini dari berapa 2,5 tahun yang lalu itu saya nggak di sini. Jadi mungkin ada dari pemerintah itu ngecek atau apa itu, tapi Selanjutnya kalau buat pengelolaan lingkungan sendiri di mata air Gandarum itu gimana sih, Mas? saya Ada kerja bakti khusus Oh. atau perawatan khusus? Iya. kalau untuk yang perawatan khusus atau intens itu nggak ada, karena ya memang hanya segelintir orang yang memakai mata air tersebut. Mungkin hanya orang-orang yang dari dulu yang menggunakan akses air tersebut. Jadi untuk orang-orang yang baru, terus orang-orang yang sudah memiliki sumber sendiri atau sumur sendiri itu ya nggak ke sana. Tapi memang ada yang sudah mempunyai misal air pump, tapi masih ke sana ya masih ada. Masnya untuk masyarakat terhadap pengelolaan mata air itu sebagai pengelola mata air juga itu gimana? Harapannya ya ada dari pemerintah itu mengelola dan juga dijadikan sumber mata air yang bagus lah, maksudnya dibangunkan sebuah bak atau apa gitu, biar nanti di situ bisa disalurkan ke masyarakat yang lain. Misal masyarakat yang ada di bawahnya itu bisa mengambil dari situ. Ya walaupun pernah ada yang ngambil dari situ kan, jika di situ enggak dikasih yang namanya bantuan dari pemerintah untuk membuat bak atau kolam di situ, yang akhirnya mata airnya sampai ke bawah pun keruh gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya dari pemerintah loh itu menyorot ke sini, nggak hanya ke yang lain. Terima kasih. Pertama namanya
Supriyanto. Bapak Supriyanto kesibukan Bapak seharinya kerjanya rapikan apa aja yang penting kita bisa dapat uang dan halal kerja sehari-hari saya. Ya kalau aktivitas yang dari dulu sih semenjak kita belum nikah itu seharinya jualan ikan. Ya kalau dibilang tentang sejarah sepatu rasa, kita kan aslinya dari Gunung Sumbul tuh, saudara itu. Nah, ini saudara kami, termasuk anak kami gitu. Emang itu ya mungkin ya kayak kita hanya dari orang-orang kita gitu, nggak tahu tetes sejatinya gitu ya. Sejatinya saya nggak menerangkan, tapi cuma kita dengar-dengar dari orang-orang dulu yang di sini. Katanya Padrasa itu silsilahnya itu dari yang bawaan tapet situ. Katanya dulu dari ajudan Bapak, ajudan Sunan Gunung Jati itu disuruh ke sini jajah ya, namanya babat agama gitu ya. Jajah, kebetulan di situ katanya itu berhenti. Itu bawahnya tongkat itu untuk buat tenger gitu loh, buat patokan. Sini sebelah sini termasuk Pedaliman, sebelah sini Kalibesur, sebelah sini Keniten. Itu dulu ajudannya Sunan Gunung Jati itu namanya Ki Ageng Mangkurasa. Itu berarti berdiri di situ yang namanya munculnya nama Bumi Batu Rasa, Desa Batu Rasa. Itu tempat di sana tempat muda rasa dalam macam musyawarah semacam inilah. Makanya kalau dari riwayat ada Rejani Zaman itu dinamakan Desa Padu Rasa karena tempat muda rasa. Itu isinya kayak. Kalau penjelasan tentang tablet, yang tablet itu punya makna sendiri kan? Kayak penjelasan pengertian dari tablet itu. Enggak pada. Oh, nggak ada. Yang selanjutnya nih tentang mata air Ganda Arum. Sejauh apa sih Bapak mengenal mata air Ganda Arum? Dulu itu semenjak munculnya itu mata air Ganda Arum, karena dulu yang sebelah Pendopo itu dulu katanya dari cerita orang tua ada 2 ekor binatang yang lagi mandi-mandi di situ, baunya itu arum. Baunya itu walaupun itu binatangnya kelihatannya jelek, tapi rasa baunya itu arum banget. Itu kata orang-orang tua yang dulu. Makanya sumber mata air itu dinamakan Ganda Arum. Ganda kan bau, arumnya kan lebih arum. Tuh orangnya udah meninggal tuh yang menciptakan orang sejarah itu. Itu ada syukur katanya ada wangsit dari yang penghuni itu loh, dari yang penghuni itu namanya itu Mbak Kani. Boleh air itu dimanfaatkan untuk masyarakat, siapapun bisa memanfaatkan, tapi sama sekali pun itu kalau wasiatnya loh, kodamnya itu nggak boleh diperjualbelikan atau diperdagangkan. Makanya dibangun itu nggak mau, dibangun sini teroposnya di sini, dibangun terus gitu ya gitu. Makanya kalau di situ kalau masuk itu mau jangan dalam hati, jangan sembarangan gitu loh. Walaupun sejelek itu, tapi itu tidak. Makanya kalau di situ kalau mau apa ya bilang aja ini anak cucunya Mbak Karim. Insya Allah kali saya memang sih yang namanya apes tuh dari yang Mbak Kuasa ya, tapi pasti ada sebab kan. Karena apa kita jahil lah gitu lah, dan kita tidak hormat dengan penghuni itu kan sama saja lah menilai dan Mas Bapak bagi dia mungkin punya perasaan. Makanya kita ya saling hormat dengan bukan sih kita dalam arti untuk kan percaya apa salahnya kita hormat dengan penghuni. Pengairan keluarga doang gitu. Iya. Ya lagian itu mau ada yang itu galon itu ya.
isi undang mau ambil di situ, itu langsung nggak boleh. Kalau dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat boleh, siapapun mengambil dari situ nggak apa-apa. Tapi kalau benar-benar mengambil dari situ tuh untuk bisnis sama. Padahal wilayahnya itu wilayah RT ini, tapi yang memanfaatkan itu wilayah sono. Karena lebih rendah sono sih daripada sini, tapi sini kadang-kadang cuma ngambil gitu. Ya, banyak yang ngambil situ, banyak yang mandi di situ. Kalau di Gandaran sendiri ini ada leluhur yang jaga itu masih Pak, selain masyarakat yang secara langsung Enggak menjaga? ada. Pernah berhenti? Ya dari dulu memang wilayah khususnya Paduasan itu belum pernah kekurangan air, alhamdulillah. Kalau bencana alam yang mempengaruhi itu pernah terjadi nggak Pak, kayak longsor gitu mungkin atau Enggak. banjir gitu? Enggak ada. Ya dulu longsor itu kan tapi jauh dari situ, longsornya itu yang tadi di sono kan ada barangnya ya makanya itu longsornya sekalian sama bareng sama diacak dulu. Tradisi di petilasan tersebut tuh ada nggak Pak? Di sono Di Tabet? ya paling-paling itu malam Jumat pon itu kita dari grup Nurul Kopi NG itu naik dan jam 1 malam sampai jam 3 naik sono kita doa bareng-bareng. Secara perawatannya gitu. Alasan dari kegiatan itu tuh apa Pak? Ya paling-paling itu digiring doang gitu doang. Doa bersama itu Rutinan gitu ya Pak? rutin malam Jumat pon rutin.